Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. La yambaghi lisaliki ay yu'abbira an waridatihi fa inna dzalika yukillu amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujuda sidqi ma'a rabbih. La yambaghi tidak pantas lisaliki bagi orang yang berkehendak taqarrub ilallah dengan melakukan zikir, wirid, amal-amal puasa, sholat yang niatnya adalah taqarrub ilallah, itu tidak pantas ayu abbiro untuk mengungkapkan anwaridatihi dari karunia warid yang ia dapatkan. Nah, warid itu adalah pelajaran-pelajaran. Sesungguhnya pelajaran apapun itu, entah dapat melihat jin, dapat menyembuhkan orang, dapat keistimewaan mengetahui indikator-indikator masa depan seseorang. Ini bahasanya saya detailkan seperti itu agar tidak salah. Mengetahui indikator-indikator yang akan terjadi pada orang di masa depannya. Karena sesungguhnya kalau masa depan yang pasti itu tidak ada orang yang mengetahui. Tapi tanda-tandanya. Tanda-tandanya, oh orang ini kalau begini, tanda-tandanya dia masa depannya setahun atau sebulan atau seminggu lagi itu akan terjadi seperti itu. Adalah pelajaran. Nah, pelajaran-pelajaran itu disebut juga sebagai warid atau sesuatu yang datang kepada dirinya berupa anugerah-anugerah. Yang sesungguhnya pelajaran untuk memperkuat dirinya berjalan menuju Allah lebih teguh, lebih tangguh menuju Allah Ta'ala. Fa'inna dzalika, karena sesungguhnya mengungkapkan warid-warid itu yukillu amalaha fi qalbihi, akan mengurangi pengaruh warid itu dalam hatinya. Yang seharusnya menjadi pelajaran malah bisa jadi menjadi kebanggaan yang kalau dilanjutkan menjadi riya dan seterusnya. Wa yamna'u wujuda sidqi ma'a rabbihi, dan mencegah adanya ketulusan atau wujuda sidqi, adanya kejujuran ma'a rabbihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran pada Allah niku napa? Kalau niat ingsun wiritan taqarrub ilallah, nggih bener-bener taqarrub ilallah. Bukan wiritan niat ingsun ben dicintai manusia, sing biasa disebut mahabbah umum. Kan enten ngoten-ngoten itu. Nah, itu betul-betul mengabdi kepada Allah, bukan ingin meminta sesuatu imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya seseorang yang berkehendak taqarrub kepada Allah itu tidak pantas untuk menceritakan kekhususan yang diberikan Allah kepadanya. Nanti akan dijelaskan kecuali pada gurunya. Itu berbeda lagi kalau itu sudah diketahui orang tanpa dia berusaha untuk memperlihatkannya. Wong kaya ternyata sakti. Bahasane nek wong-wong ngoten niku, sakti. Di antaranya napa? Nonton wong loro niku dikai banyu di Fatihai lho, mari. Enten wong sakaratul maut lho, gak mari-mari di apa keluargane sowan nang kono kon gawake iki gak iso diombekke ya wis pokoke di usap-usapke. Terus mati. Ya sepuh banget masalahnya umpamanya begitu. Dan seterusnya. Ada juga yang tanpa perantara, pokoknya ngomong wae nang kae njaluk donga. Ora dikai apa-apa. Mulih ini ya mari. Saya kemarin mendapatkan cerita, Bapak, ada orang itu yang kadang-kadang orangnya itu jujur, tidak dendam gitu. Tapi ternyata yang dendam itu pengikutnya, dan pengikutnya itu gak ketok. Dan itu pun bukan diaku pengikutnya. Ngerti sih? Orang itu kadang-kadang diikuti oleh
para para jin-jin itu yang sebetulnya dia juga nggak mau diikuti, tapi itu merasa kalau dia itu disakiti yang tersinggung itu belakangnya. Nah, jadi siang-siang orang itu berdebat gitu loh antara satu orang dengan yang orang lain. Lah salah seorang yang berdebat itu pulang-pulang nggak bisa bangun. Nang kamar mandi mau ya wis ora iso bangun. Nah, kanca-kancane lah kok kaya ngono? Mau debat rada kenceng karo si kae. Ditakoni, "Kok apake kancaku?" Sama-sama temennya. "Ora tak apa-apake." Lha lah kok gak iso tangi saiki? Ya wis ngene wis. Aku aku njaluk banyu sing teko awakmu engko tak ombekke sing lara iku. Ya mari tenan. Padahal ya itu tadi. Sementara dugaannya kesimpulannya adalah ada pengikut-pengikut dia yang nggak terima. Yang itu kemudian nutuhi sing debat itu. Dan itu pernah kejadian begini. Juga ada orang yang nuwun sewu nggih. Jadi kalau dianggap lawan kubu gitu, itu nggih seperti itu. Tetapi yang ini malah seperti kecelakaan. Nah, akhirnya orang yang ini khawatir, jangan-jangan saya salah. Akhirnya ngadep ke gurunya, bertanya ke gurunya. Nah, kowe pernah ndongake welek ora? Artinya kalau kita itu sebagai orang yang berkehendak taqarrub ilallah, doakan orang jelek itu nggak boleh. Berarti itu kita masih gagal gitu loh. Kan kudune gak oleh. Wong Rasulullah contone mboten ngoten kok. Nggih ta? Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ini karena mereka sesungguhnya sekarang ini belum mengerti. Itu Rasulullah dilempari kotoran unta dan seterusnya. Nah, kita orang-orang yang taqarrub ila Allah niku kadang-kadang punya ujian seperti itu. Dilarani wong, ya kok sampai metu bales nang dungane iku bahaya. Nah, itu kudune dungane seperti Rasulullah. Ya Allah lah tunjukkanlah mereka. Nek kita kok masih punya dendam-dendam seperti itu, gitu. Eling mawon berarti kita itu masih belum lulus di ujian yang itu. Dunia orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah lalu melakukan wirid-wirid niku kan sering-sering mempunyai keistimewaan seperti itu. Iki syarahipun. Kalau mau baca kitabnya sudah saya posting tadi pakai JPEG di grup kita nih. Al-waridatu al-ilahiyatu. Al-waridat atau sesuatu yang kanugrahan yang diturunkan oleh Allah, al-ilahiyatu yang bersifat ilahiyah, layam bagi lisalihi, maka tidak pantas bagi seseorang yang menempuh jalan menuju Allah ayu abbiru anha untuk mencerita-ceritakannya ikhtiyaron minhu sakarepe dhewe. Ikhtiyaron minhu itu atas kehendaknya sendiri. Bal yukhfiha bahkan sebaiknya dalam tanda kurung ya. Yukhfiha hendaknya salik itu menyimpan dari waridat al-ilahiyah wa yasunuha dan menjaganya wala yutali'u ahadan 'alaiha dan tidak ditunjukkan kepada seseorang pun tentang waridnya illa syaikhun mursidan kecuali kepada syekhnya mursidan yang menjadi mursidnya. Nek mboten gadahi mursid nggih kepada teman-teman seniornya. Tapi teman seniornya wakeh dikandani kabeh mboten ngoten nggih. Pilih siji mawon yang itu mempunyai lebih baik lah, lebih tua daripada teman-teman senior yang lain. Kalau itu dilakukan li'anna nafsahu karena sesungguhnya nafsunya seorang salik, seorang yang berusaha menempuh jalan taqarrub ilallah fi dzalika di dalam cerita-cerita
tentang waridnya itu ladzatan, ada kelezatan, wansyirohan, dan ada kebanggaan. Saat kita bercerita tentang keistimewaan kita, biasanya kan bangga toh Pak? Nek wong bangga itu berarti kan seakan-akan mempunyai keistimewaan. Tapi kalau yang benar itu adalah saat kita mempunyai keistimewaan itu adalah pemberian. Jadi yang kita banggakan ini Allah, bukan kita sendiri. Kok kita merasa lezat, itu berarti masih ada bagian untuk diri kita. Berarti kita belum tulus, belum ikhlas. Karena kalau jiwa merasa lezat dan bangga, fataqawwa bi sifatuha, maka akan menjadi kuat dengan cerita-cerita itu tadi, sifatuha, sifatnya nafsu yang mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Padahal orang yang berusaha, orang yang menempuh jalan taqarrub kepada Allah, itu sesungguhnya kan mengendalikan sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam dirinya. Nah, kalau ini kok cerita-cerita menjadi bangga, menjadi lezat, berarti kan berbalik dengan upaya penempuhan jalan menuju Allah. Logikanya ngoten nggih, cetha nggih. Fayakullu bisababi dzalika amalul awaridat. Karena kalau itu dilakukan, maka menjadi sedikitlah pengaruh warid itu fi qalbi di dalam hatinya. Minnat ta'siril mahmudi, yaitu diantaranya adalah pengaruh-pengaruh yang baik bagi jiwanya, bagi hatinya. Bapak dan saudara-saudara, orang niku nek wiritane bener, kayak tadi itu biasanya berwiritan niku lega, mboten tambah susah. Gitu, karena ayatnya pripun? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nek jenengan sik susah, berarti pas wiritan mau kepentingannya sik akeh sing digawa. Wah, kok gak kabul sih bolak-balik. Lah niku garai susah. Tetapi kalau kita itu berdoa kepada Allah, doa niku masrahaken lho, Pak. Doa itu kan berpasrah kepada Allah, ya Allah kula nyuwun. Nek jenenge nyuwun kan kita tahu Allah itu adalah Maha Bijaksana dan Maha Murah, Maha Pemberi. Artinya kalau umpamanya terlambat pemberian atau terkabulnya doa, itu adalah bagian dari kebijaksanaan Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik bagi diri kita. Nah, warid itu adalah akan berpengaruh seperti itu. Ada ketenangan jiwa, ada tambah mantap nang Gusti Allah. Tambah mantap nang Gusti Allah, mboten meragukan Gusti Allah. Kok sampai ke ucap, ya apa sih Gusti Allah loh. Nah ini salah. Mempertanyakan Gusti Allah, ya apa Gusti Allah? Gak keliru ta lho. Ya apa? Gusti Allah gak pernah keliru. Yang keliru itu kita. Otak kita belum mampu menjangkau, hati kita belum mampu menerimanya. Biasanya begitu. Wali ajli ghalabati ahkami nafsi. Yang pertama tadi bahwasannya kalau seseorang salik, seseorang yang bertakarub kepada Allah menceritakan keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya, itu menyebabkan fungsi warid yang seharusnya mengelola jiwanya menjadi lebih baik itu berkurang. Nah, yang lain wali ajli ghalabati ahkami nafsihi wa isari haddihi yamna'uhu dzalika min wujudi sidqihi ma'a rabbihi. Karena kalau nafsu-nafsunya itu menang dan dia memilih bagian untuk nafsunya, maka itu akan mencegah sang penempuh jalan menuju Allah itu tadi, mencegah dari kejujuran atau ketulusan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad taqaddama hadzal makna fi qaulihi, dan ini tadi
Maksudnya ini tadi tentang warid yang diceritakan akan menyebabkan pelajarannya menjadi sedikit maupun mencegah dari ketulusan ibadah kepada Allah, itu sudah diterangkan fi qaulihi, di dalam dawuhnya atau di dalam perkataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari atau mu'alif yang berbunyi istisyrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Istisyrafuka, keinginanmu untuk terlihat atau dipandang mulia oleh makhluk, bikhususiyatika, sebab keistimewaan atau kekhususan yang ada di dalam dirimu, itu adalah dalilun, sebuah petunjuk, ala adami sidqika, tidak adanya ketulusanmu, fi ubudiyatika, dalam penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halus nggih. Nah, ngeten iki nek mboten teng pelajaran tasawuf jarang-jarang dibahas. Nah, penting sekali untuk lebih memperhalus pengetahuan kita agar kita juga semakin halus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan membahas tentang rizki. Membahas tentang rizki. Nah, ini masih di dalam jilid 2 halaman 21. Ini panjang penjelasannya sampai 5 halaman penjelasan tentang ini nanti. Jadi saged nggih nuwun sewu, ampun putus nggih sing niki. Ini masalahnya bersambung. Mungkin entah berapa kali akan kita bahas. Khawatirnya kalau jenengan mboten datang nanti akan terjadi keterputusan dari pelajaran yang itu menyebabkan kesalahpahaman terhadap apa yang utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an berkata, la tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaik. La tamuddanna yadaka, janganlah engkau mengulurkan tanganmu ilal akhdhi, untuk mengambil minal khalaiki, dari para makhluk, mengambil dari para makhluk atau menerima dari para makhluk. Jangan engkau mengulurkan tangan untuk menerima pemberian makhluk, illa antaro, kecuali engkau melihat, annal mu'tiya, sesungguhnya yang memberikan, fihim, di dalam pemberian makhluk tadi adalah maulaka, Tuhan. Wah, oh iya, siapapun dari siapapun, tapi kita harus melihat bahwa siapapun yang memberi itu sesungguhnya hanya jalan. Sesungguhnya pemberinya adalah Allah. Nanti dijelaskan di sini apa tandanya orang yang yakin bahwa kalau pemberian itu dari Allah, bukan dari makhluk. Di antaranya, maka orang itu tidak mendewa-dewakan yang memberi. Apalagi kemudian kalau bos yang memberi gaji gitu maunya, terus kemudian dia bermanis-manis muka, menjilat, tidak sampai seperti itu. Itu tondonya nanti lebih detail lagi yang dijelaskan. Fa'idha kunta kadzalik, karena sesungguhnya kalau engkau seperti itu, fa'idha kunta kadzalik, sesungguhnya saat engkau seperti itu, bahwa melihat bahwa yang memberi itu adalah hanya Allah, maka fakhud ma wafaqal ilma, maka ambillah, terimalah apa-apa yang diberikan itu sesuai dengan ilmu atau pengetahuanmu tentang hal tersebut yang diberikan. Contoh, kalau yang diberikan itu umpamanya, oh itu duit oleh korupsi ya, dikasih aku, ya mau gitu. Tetapi kalau itu memang, oh iya itu duitnya ya duit halal, wong ya kerja ya diterima gitu. Tapi diterimanya itu dengan tetap melihat Sang Maha Pemberi itu adalah Sang Maha Pemurah, yaitu
Jadi mboten usah, mboten. Wis diterima. Gitu. Tapi yo nek gak DKI ya biasa. DKI kan DKI itu biasa. Karena kita paham rezeki itu yang memberi adalah Allah. Kalau masalah kerja, masalah berbuat yang terbaik, ya itu sudah sepatutnya karena itu perintah Allah. Ya, bekerjalah dengan yang baik. Berinteraksilah orang dengan orang lain dengan baik. Hadi qaidatun azimatun. Nah, saya Ibnu Abbad mensyarahi ini, itu komentarnya sampai seperti ini penjelasannya. Hadihi hikmah itu tadi yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah itu adalah qaidatun, kaidah azimatun. Kaidah niku patokan lho, Pak. Azimatun yang agung. Sampai disebut begitu. Qaidatun azimatun, sebuah kaidah yang agung, yang bagus sekali. Yahtaju ilaiha salikun, yang mana para penempuh jalan taqarrub ilallah membutuhkan pada kaidah. Al mutajarridun, yaitu orang-orang yang tajrid. Wis lali jenengan. Apa tajrid apa asbab. Wah itu pas wis ngarep berapa tahun yang lalu. Kita mulai ngaji begini mulai kapan Pak MT? Pak MT kayaknya yang paling tua di sini yang ikut ini sekarang. Pak MT sama Pak Arbain duluan mana? Duluan Pak MT. 2012 nih. Sekarang udah 10 tahun yang lalu. Itu bahas-bahas awalnya kan begitu. Jadi orang niku ada dua dalam masalah rezeki. Ada yang disebut kelompok asbab. Kelompok asbab itu orang-orang yang dapat rezekinya itu ya kayak Pak Arbain dagangan. Ya kebanyakan dari kita lah rata-rata bekerja. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan rezeki itu dari pemberian orang, bukan dengan bekerja. Contoh, uang pensiun. Contoh lagi, Pak Kiai, konten itu. Terus ada lagi orang-orang yang ya pokoknya bantu orang, arep oleh dikai duit apa ora wis pokoknya nanti bantu orang. Terus ada lagi nek pun sepuh-sepuh niku biasa sing maringi anake. Karena pun pensiun wis ora itu anake sing menghasilkan. Niki pensiun mboten enten gajine lho niki. Mboten enten pensiun uang pensiun. Ya wis anake dikirim anake. Jadi itu maksudnya mboten pakai bekerja niku namanya tajrid. Dulu sekali dijelaskan. Kalau ada orang makomnya itu makom asbab, ya memang rezeki ini itu melalui bekerja. Kok kepingin jadi tajrid? Kok nyapa kok kepingin jadi tajrid? Enak ketoke dadi wong tajrid itu gak kerja. Nah itu namanya syahwat. Itu namanya nafsu yang menggerakkan itu. Begitu juga orang yang sudah tajrid kok pingin pindah nang asbab. Wah, gak enak. Gak iso tuku Fortuner tajrid iki. Oleh mek didik. Kemudian jadi wis tak kerja. Malah merat-marit kadang-kadang. Kiai kok bisnis barang ini. Bukannya nggak boleh, tapi itu syahwat enggak. Gitu. Saat perpindahannya itu karena keinginan nafsunya yang ingin memuaskan dirinya atau bukan. Tetapi nggih ngoten niku, kadang-kadang orang niku enten apa tajir malah dadi asbab. Maksudnya gini, ketoke tajir tapi dadi asbab. Jadi bendina iku nyandang sing elek, dadi pengemis, apa dadi wong mlaku-mlaku apa jenenge nek nang video-video musafir. Kan sak dikai wong ngono iku. Tapi dadi apa dadi pekerjaan. Indikatornya nopo? Nek gak dikai nesu. Akeh lho Pak wong ngoten niku. Terutama wong sing mlaku nang dalan-dalan sing akeh nang Pantura sak ngerti. Pantura. Dari makam wali ke wali. Jadi tandanya niku. Berarti kalau dia itu gak dikai nesu, gak dikai sedidik ya nesu. Kalau memang betul-betul loh. Napa kok tajrid ngeten lho.
orang niku tajrid, belajar tajrid itu adalah untuk membangun ketauhidan kepada Allah. Nek rezeki itu betul-betul yang ngasih Gusti. Karena kalau asbab, ada sebab itu kadang-kadang kita terlena, tertutupi oleh pekerjaan itu. Koyok-koyok nek gak kerja, berarti gak oleh rezeki. Berarti sing maringi rezeki pekerjaan kan salah. Nah, kalau orang itu memang di dalam kondisi tajrid tapi tauhidnya nggak tumbuh, berarti salah. Dia penau alaiha ahwalahum fima yaswilu ilaihim, agar terbangun di atas kaidah yang agung tadi. Yang terbangun adalah ahwal atau keadaan jiwa para penempuh jalan menuju Allah atau salikun fima yaswilu ilaihim, dengan apa-apa yang sampai kepada mereka minar rifki, minar rizki. Rifki apa rizki? Ada yang dilai kitabnya? Kalau minar rifki dari kawelasan, dari kawelasan itu atau sikap dermawannya manusia ala aidil kholqi, yang ada di tangan makhluk. Waqad dzakaroha al muallif, dan sungguh muallif telah menuturkan hal tersebut. Rahimahullahu ta'ala bi ibaratin, menuturkan hal tersebut dengan ibarat, dengan kalimat, dengan ungkapan badi'ah yang indah. Jadi ya badi itu, kalau kita kan ya badi itu namanya, itu bisa bermakna kita saat menyebut ya badi itu adalah ya Allah yang maha indah, atau ya Allah yang maha kreatif. Kalau ya Allah yang maha indah, itu kalau dilanjutkan doanya, ya Allah jadikanlah diriku ini orang yang berakhlak yang indah. Atau kalau ya Allah yang maha kreatif, ya Allah jadikanlah hambamu ini hamba yang kreatif. Kreatif dalam pengertian mempunyai banyak cara, mempunyai banyak strategi untuk mengembangkan diri, memperbaiki diri maupun memperbaiki sekeliling kita. Itu al-badi, yang maha kreatif atau yang maha indah. Kalau ada kata-kata riyadhatul badi'ah, itu berarti taman. Riyadhah itu taman ya? Hah? Riyadhah. Oh, latihan. Buat yang taman ini apa jenenge? Bustan. Oh, kalau Riyadul Badi'ah itu apa? Raudhah paling ya. Raudhatul Badi'ah. Ruangan yang indah gitu. Raudhah itu taman. Jadi badi'ah niku indah maupun kreatif nih. Mahmudatin, dan juga terpuji, mujazatin yang ringkas. Jadi ini Syekh Ibnu Abbad yang menjelaskan hikmah Syekh Ibnu Athaillah ngomentari begini, bahwasannya Syekh Ibnu Athaillah itu telah memberikan satu hikmah, satu kalimat yang indah, yang terpuji, yang ringkas, tapi itu memuat tentang kaidah yang agung yang hendaknya dipegang oleh orang-orang yang berkehendak takarrub kepada Allah. Jama'a fiha jumlatul ma'ani, yang mana di dalam kaidah yang agung tadi, di dalam kaidah yang indah tadi, itu terkumpul jumlatul ma'ani, beberapa makna-makna, allati yahtaju ilaiha man dzakarnahu, yang mana orang-orang yang takarrub kepada Allah itu membutuhkan kaidah tersebut. Fal nafsud, maka kami akan membeberkan kalamahu, kalamnya mu'alif fi dzalika, di dalam tentang kaidah yang indah tadi itu, ala hasabi adatina ma'ahu, sesuai dengan kebiasaan kami beserta dalik. Maksudnya
saya Ibnu Abbad gini menjelaskan begini, saya akan menjelaskan kalamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi sesuai dengan kebiasaan kita di kitab Syarah Al-Hikam. Alal wajhil ladzi dzakarnahu fi muqaddimati hadat tambi, yang dengan cara yang telah aku tuturkan, yang kami tuturkan fi muqaddimati hadat tambi, dalam muqaddimah kitab ini, yaitu hadat tambi tentang peringatan di depan dulu. Wa hadza qasduna fi jami'i ma takallamna. Dan ini adalah tujuan kami di dalam keseluruhan apa yang kami sampaikan di kitab Syarah Al-Hikam ini. Alaihi min masaili kitabihi, di dalam permasalahan kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini kita pelan-pelan insyaallah dipaham. Wa naqulu ala hasabi dzalika, dan saya berpendapat, saya berkata sesuai dengan hal tersebut yang tadi dijelaskan tentang, kami akan menjelaskan sesuai dengan muqaddimah hadat tambi tadi, bahwasannya arzakul ibad, rezekinya hamba, iku al-mu'tadati lahum, yang biasanya untuk mereka hamba-hamba itu, tangqasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua bagian. Rezeki para hamba itu terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya, rizqun yaswiluna ilaihi bi asbabin, yaitu rezeki yang sampai kepada hamba dengan sebab-sebab, wa amalin maupun pekerjaan-pekerjaan, wa tasarrufin maupun perputaran-perputaran. Kat tijarat, perputaran itu seperti perdagangan. Perdagangan ini kan perputaran toh. Tani, pengepul, pedagang, konsumen. Gitu. Duitnya mau balik nang petani, digawe nanam, kan niku perputaran. Wasinaat, maupun seperti sinaat niku pabrik. Sinaat niku sing gawe pacul, gawe mobil. Nah, niku pabrik-pabrik niku sinaat. Wa ghairihima, maupun yang lain-lain. Wa hadza halu ahlil asbab. Orang yang mendapatkan rezeki melalui jalan bekerja, melalui jalan berdagang, jadi karyawan pabrik maupun jadi produsen. Nah, itu adalah keadaan para ahli asbab. Rezeki ini lewat berikut. Wasani, dan rezeki yang kedua, itu adalah rezekun yasilu ilaihim ala aidil khalqi, yang mana rezeki itu sampai kepada para hamba tersebut melalui tangan makhluk, min ghairi amalin, tanpa bekerja, wala sa'yin maupun usaha. Itu antaranya disangoni, yang kita lihat disangoni. Kiai-kiai ini kok sing ketok banget nih kiai, enten tamu ditinggali amplop kan ngoten nggih. Enten malih wong sepuh niku ke anake bali disangoni atau ditransfer sama anaknya. Niku adalah mendapatkan rezeki tanpa bekerja maupun tanpa usaha. Wa hadza halu arbabit tajrid, dan ini adalah keadaan orang-orang yang tajrid. Wa kullu wahidin min qismaini lahu adabun. Setiap satu atau kedua-duanya lahu adabun wa ahkamun. Kedua-duanya, baik orang yang dalam keadaan tajrid maupun asbab, itu mempunyai adab yang harus dipegang, wa ahkamun, maupun hukum-hukum yang dipedomani, tahussuhu, yang itu khusus di setiap pekerjaan. Contoh nggih, wong nek sing biasa disangoni wong liya nganggo amplop seperti itu.
artinya tajrid. Itu satu. Tadi sudah saya jelaskan. Enggak boleh kemudian ngerasa iki sithik. Terus nek sing ngekeki titik kok nek njaluk dongaku dungane ya sithik. Nah, itu gak boleh. Itu gak boleh ngoten niku. Tahu anaknya nyangoni sithik. Engko nek aku sebagai orang tua gitu. Ya tak dongakin titik oh nyangoni titik lah. Niku jenenge bukan ahli tajrid. Itu orang yang koyok tajrid tapi bukan tajrid. Karena tajrid yang sesungguhnya itu ikhlas tanpa batas. Orang nyangoni orang nyangoni sama saja. Kudune ngono. Terus di orang yang mendapatkan rezeki melalui pekerjaan-pekerjaan juga punya adab. Sopan santun. Adabnya satu, kalau bekerja ya harus sungguh-sungguh. Harus jujur, tidak kemudian tuku bensine 1.000 ngomong 200.000. Kong kali kong karo tukang SPBU-ne. Menurut 200.000 ya. Gak oleh. Nah niku adab maupun hukum-hukum yang harus dipegang. Enten hukum yang ditajrid sendiri ada, disebab sendiri ada. Fa'ahkamul qismul awal. Nah ini dijelaskan lebih detail. Adapun hukum-hukum untuk orang-orang yang di bagian pertama, ya orang-orang yang asbab, wa adabu dan adab-adabnya, lam yata'arrad laha al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah yang ngarang kitab Al-Hikam itu tidak memperlihatkan hukum maupun adab untuk orang-orang yang bekerja atau di makom asbab tadi. Mengapa? Wahya madkuratun fi fannil fikhi. Karena itu semua adalah sudah dituturkan di dalam fan atau bidang ilmu fikih. Nah, akad, mudharabah, terus apa malih? Selain mudharabah napa? Macam-macam nih, misalnya sing belajar ekonomi Islam tahu nih. Ada wadi'ah. Sing dihafal Qardul Hasan wae. Nah, orang-orang yang di makom asbab itu sudah dijelaskan di kitab-kitab fikih. Nah, ini kan kita tasawuf ibaratnya. Jadi tidak membahas ini wagoirihi maupun di dalam bidang selain ilmu fikih. Wajibun ala kulli man. Maka wajib pada setiap orang dakhala fi syai'in minal asbab yang masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan yang terkategori asbab, tahsilu ilmihi untuk wajib untuk mempunyai ilmunya. Jadi wong kerja niku nggih harus tahu ilmunya. Ilmu napa? Nggih ilmu yang membuat pekerjaannya itu diridhoi oleh Allah. Salah satu contohnya nggih tadi saya sebut niku kalau ilmu dzarabah ya harusnya berbeda loh dengan wadi'ah gitu kan. Nah, ya, dan seterusnya gitu. Artinya nek jenengan iku dodol iku kiloan, ya ngerti lah timbangan iku sak kilo sing endi niku lho. Gampangane ngoten. Iki nek sak karung beras sakmene iki iku ya sak pintal. Karung padahal karungnya itu mau 50 kilo, kok ngomong sepintal. Ya, kan ilmunya harus diketahui agar tidak kemudian menjadi haram. Wajib untuk menghasilkan atau mengetahui ilmunya watola buhun dan mencari ilmunya min haitsu huwa dari sisi sebagaimana ia membutuhkannya. Jadi yang dibahas mana? Nah, yang akan dibahas itu adalah nanti bagian yang kedua tadi. Wa ahkamul qismus tsani dan apapun hukum-hukumnya untuk kategori yang kedua yaitu yang tajrid wa adabu dan adab-adabnya ya allati ta'arrada lahal musannif yaitu yang diterangkan oleh ditampakkan oleh musannif di dalam hikmah yang tadi itu.
Wa ajmala rahimahullahu taala, dan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala itu membuat bagus jami'a dzalika, kalimat tadi itu, hikmah tadi itu, fi muraati syartaini, untuk menjaga dua hal. Jadi orang yang ditajrid itu di hikmah Syekh Ibnu Athaillah yang diungkap tadi itu untuk menjaga dua hal. Muraati fi muraati syartaini, menjaga dua syarat. Wa ja'alahuma, dan menjadikan kedua syarat itu min syuruti sihhatil ahdi, dari syarat-syarat sahnya menerima pemberian orang lain. Ketahuan nggih? Asyartul awal, minggu ngarep ya. Sampai minggu ngarep syarat-syarat orang menerima orang. Niki menurut Syekh Ibnu Abbad begitu. Bahwasanya hikmah Syekh Ibnu Athaillah tadi itu adalah untuk orang-orang yang ditajrid. Syekh Ibnu Abbad nggih, menurut saya, ini saya pribadi, kesimpulan saya pribadi, sesungguhnya hikmah itu tidak hanya untuk orang yang tajrid, itu juga untuk yang asbab. Karena orang itu asbab maupun tajrid itu harus punya adab. Adab nek oleh nerima rezeki, entah kerja maupun disangoni wong min kaisu layak tasib, itu ya hikmah tadi yang berlaku, bahwa kita harus memandang rezeki yang kita terima itu adalah Allah yang memberi. Jadi kula beda nggih oleh ta wong beda. Kenapa? Niki kebiasaan wong kampus. Nek kebiasaan santri, biasa kiai, mboten wani. Ngomong kula beda nggih saya kali Ibnu Abbad. Niku beda nek kuliah kali mboten niku apa sing biasa diskusi, sing biasa nulis karya ilmiah. Nek nulis karya ilmiah kan ngoten toh. Pendapat ini begini, pendapat ini begini, 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 begini. Dari pendapat ini saya milih pendapat ini atau saya buat pendapat sendiri. Kan biasa teng kampus ngoten. Niku terbawa saya pada waktu baca kitab seperti ini. Jadi Syekh Ibnu Abbad mengungkapkan bahwa hikmah Syekh Ibnu Athaillah tadi itu adalah untuk yang tajrid. Tapi kalau menurut saya ya dua-duanya enggak. Artinya Syekh Ibnu Abbad itu kan menjelaskan Syekh Ibnu Athaillah asakan. Kalau saya sendiri, hikmah itu boleh dimaknai tidak hanya tajrid. Dua-duanya harus mempunyai adab saat menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, asyartul awal nggih, nanti akan kita bahas insyaallah minggu depan. Untuk malam hari ini mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Turun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.